Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya. Khusus di video kali ini saya akan jelaskan nih 3 anggapan yang keliru tentang orang yang berselingkuh. Ya, kebanyakan orang selalu beranggapan sesuatu tentang orang yang berselingkuh. Nah, di sini saya akan jelaskan 3 anggapan mereka yang biasanya sangat keliru bagi orang yang selingkuh. Nah, langsung saja saya bahas ya. Yang pertama adalah anggapan bahwa orang yang selingkuh itu tidak bisa setia. Anda jangan salah. Ternyata orang yang punya kebiasaan selingkuh pun itu bisa berubah menjadi setia. Karena yang namanya hati itu misteri, bisa berubah-ubah ya. Bisa diikhtiari, bisa diusahakan agar dia bisa setia. Begitu. Jadi kalau misalkan ada anggapan, nih orang itu udah suka selingkuh, dia pasti gak bakalan berubah. Sebenarnya bisa, karena banyak sekali klien-klien yang pernah selingkuh, konsultasi kepada saya, bahkan pernah selingkuh 3 kali, beberapa kali ya, menyakiti pasangannya beberapa kali, dan bisa menyesali itu semua, bisa sadar ya, dan akhirnya menjadi setia. Jadi ternyata anggapan bahwa orang yang selingkuh tidak bisa berubah setia itu adalah anggapan yang keliru. Nah, kemudian yang kedua, anggapan bahwa orang yang selingkuh itu bisa kembali setia hanya dengan nasihat. Banyak yang bilang bahwa saya itu udah berusaha nih Mbak Nikmah, saya itu sudah menasehati suami, saya itu sudah memberitahu ini yang baik, ini yang buruk gini ya. Banyak sekali orang yang selingkuh itu juga sadar kalau apa yang dilakukan itu keliru. Tetapi ya, yang namanya hanya sekedar nasihat itu ternyata tidak bisa merubah orang yang selingkuh menjadi setia. Caranya bagaimana? Caranya agar dia bisa meninggalkan perselingkuhannya tadi adalah Anda sebagai pasangannya harus bisa membuat dia kembali jatuh cinta kepada Anda. Harus bisa membuat dia kembali sayang kepada Anda. Nah, untuk bisa membuat si pasangan yang selingkuh tadi menjadi sayang kepada Anda, itu dibutuhkan usaha. Yang namanya usaha ini ada 2 jenis ya, usaha lahir dan usaha batin. Usaha lahir ini adalah usaha yang tampak, yang terlihat. Contohnya Anda memberikan pelayanan yang terbaik, memperbaiki komunikasi, tampil dengan menarik. Nah, ini adalah bagian dari usaha secara lahir. Kemudian usaha secara batinnya ini adalah Anda harus bisa ya meningkatkan daya tarik Anda, kemudian Anda selalu mendoakan pasangan Anda agar mendapatkan hidayah, agar dia bisa berubah ya. Ini adalah hal yang bisa membuat pasangan menjadi setia kepada Anda. Bukan hanya dengan nasihatin, apalagi marah-marah. Ini justru bisa membuat pasangan semakin ilfeel. Nah, kemudian yang ketiga, anggapan bahwa perselingkuhan itu yang terjadi ketika pasangan sudah berusia lanjut itu adalah karena ada masa puber kedua. Masa puber kedua sendiri sebenarnya tidak ada di dalam agama Islam. Kalau misalkan ada, berarti semua orang yang sudah berusia lanjut tadi dia akan mengalami puber kedua dan akhirnya perselingkuhan itu ada di mana-mana dong, ya kan? Padahal sebenarnya masa puber kedua itu tidaklah ada. Kalau misalkan ada orang berusia 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun ya usia lanjut, dia melakukan perselingkuhan itu bukan karena masa puber yang kedua, tetapi karena memang dia tidak bahagia dengan pasangannya, dia tidak bahagia dalam pernikahannya, mungkin dia kurang harmonis dengan pasangannya, mungkin dia jenuh, dia tidak nyaman, dia merasa bosan. Nah, inilah yang akhirnya membuat dia akhirnya menjalin perselingkuhan. Jadi tidak ada yang namanya masa puber kedua. Begitu rekan cinta. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat ya. Bagi Anda yang mungkin ingin konsultasi maupun terapi asmara juga silahkan. Anda bisa menghubungi saya di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Atau Anda juga bisa kunjungi di situs resmi saya di www.motivatorcinta.com. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.